Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online. Sangat bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan oleh Tuhan sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Walaupun secara online saya percaya kuasa Tuhan terus menjangkau Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan di saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu yang terus berada dalam kehidupan kami, sehingga kami semua Tuhan di tempat ini, maupun Bapak Ibu yang sedang mengikuti kebaktian ini secara online, kami percaya kami menikmati berkat dan perlindungan Tuhan sampai dengan detik ini. Dan saat ini Tuhan kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus-Mu ada dimanapun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini, sehingga memberikan pengertian dan pemahaman hikmat atas apapun yang akan dibagikan di saat ini. Dan biar Tuhan firman ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi penghiburan, bisa menjadi jawaban bagi setiap persoalan yang sedang dialami dan pergumulan yang sementara dihadapi. Kami berdoa Tuhan biar firman ini juga menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, bukakan tanah hati yang lembut bagi kami semua yang mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu, saat ini saya akan membagikan firman Tuhan dan kita akan sama-sama belajar di Ulangan, kitab Ulangan, pasal 20 ayat 1 sampai 4 dan ayat 8. Saya akan bacakan firman tersebut. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Dari pembacaan kita tadi di kitab Ulangan, saya mengambil sebuah judul di saat ini dengan judul Jangan Tawar Hati. Apa sih itu tawar hati? Menurut KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia ada 99 arti dari kata tawar hati. Namun jika kita tadi sudah membaca di kitab Ulangan, jelas tertulis dan jelas sudah ada definisinya di mana tawar hati itu adalah lemah hati, takut, gentar, gemetar, dan kecut hatinya. Nah, ada satu pengertian juga tentang tawar hati, yaitu patah semangat, putus harapan, dan jatuh semangat. Tawar hati adalah salah satu sifat atau perasaan seseorang, di mana hatinya tidak merasakan apa-apa, menjadi hambar, beku, ataupun dingin. Nah, dari tadi definisi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu, apakah saat ini kita merasa bahwa keadaan itu relate dengan apa yang kita alami? Karena semenjak pandemi yang berkepanjangan, banyak orang yang merasa hatinya mulai menjadi tawar. Apa sih yang menyebabkan seseorang menjadi tawar hati? Yang pertama adalah kondisi atau keadaan. Kita akan baca di kitab Nahum pasal 2 ayat 10.
Ketandusan, penandusan, dan penindasan. Hati menjadi tawar dan lutut goyah. Segenap pinggang gemetar dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Di kitab Nahum itu ditulis bahwa ketika bangsa Niniwi diserang, mereka menjadi takut, gentar, lutut goyah, dan hatinya menjadi tawar. Ada banyak kondisi dan keadaan yang selama ini mungkin kita alami, yang secara tidak langsung mempengaruhi emosional kita, atau pikiran kita, atau perasaan kita, atau mental kita, sehingga kita menjadi tawar hati. Kondisi yang semakin hari mungkin semakin menekan, sehingga membuat kita bingung, ragu-ragu, was-was, kita menjadi penakut, paranoid, cemas, gelisah. Apakah kita masih bisa menjalani kehidupan kita secara lebih baik daripada hari ini atau tidak? Kondisi itulah yang paling banyak membuat keadaan hati seseorang tuh menjadi tawar. Selanjutnya adalah kelelahan, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ingat cerita di mana Nabi Elia ketakutan menghadapi Isabel, di situ dia mengalami kelelahan yang sangat luar biasa. Dan karena dia lelah, dia menjadi takut, sehingga dia bersembunyi. Nah, ada banyak kondisi yang kita alami, sehingga membuat kita tuh menjadi lelah. Baik secara fisik, baik secara jiwa maupun secara roh. Sehingga ketika kita lelah, hati kita menjadi tawar. Dalam bahasa Inggris ada dua terjemahan kata lelah. Ada tired and exhausted. Nah, ketika seseorang itu masuk ke dalam exhausted, di situ dia tuh lelah secara batiniah. Nah, keadaan kelelahan itulah yang kadang juga menyebabkan seseorang menjadi tawar hati. Kemudian adalah kegagalan. Kegagalan adalah faktor yang lainnya yang juga menjadi penyebab kenapa orang itu menjadi tawar hati. Saya bertemu dengan teman saya suatu saat, dan dia cerita bagaimana dia capek, dia lelah, karena dia terus dalam posisi mencari pekerjaan terus menerus, namun tidak pernah mendapatkan hasil yang terbaik. Bukan cuman 2 bulan Bapak Ibu, bukan cuman 3 bulan, hampir kurang lebih hampir 3 tahun. Bahkan dia bingung kenapa sampai selama itu dia tidak bisa mendapat pekerjaan. Sehingga kegagalan itu membuat dia tidak percaya diri dan mentalnya menjadi jatuh. Sehingga hatinya pun menjadi tawar. Kegagalan yang terus-menerus dialami seseorang itu berkontribusi terhadap hatinya yang semakin hari semakin patah semangat. Selanjutnya adalah melakukan sesuatu yang tidak disukai. Ketika seseorang melakukan pekerjaan atau sesuatu hal yang dia lakukan tapi hatinya tidak di situ atau dia tidak menyukai, itu menyebabkan dia bekerja dengan tawar hati. Menjadi rutinitas yang membosankan dan akhirnya dia tidak menaruh apapun ke dalam pekerjaan itu. Sehingga ibarat kata dia bekerja ya segitulah saja. Nah, itu juga menjadi faktor sehingga seseorang itu bisa menjadi tawar hati. Kemudian intimidasi atau ketakutan. Ketakutan itu juga sangat berpengaruh kepada keadaan seseorang. Kalau Bapak Ibu ingat bagaimana bangsa Israel waktu Goliat datang mau menyerang, di situ semuanya menjadi takut dan gentar. Dan bahkan mereka tidak lagi mengingat Tuhan mereka. Tidak lagi mengingat bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Tetapi karena ketakutan yang terus menghimpit, sehingga akhirnya mereka menjadi down dan tawar hati. Dan yang paling terakhir adalah luka atau kepahitan. Di Kolose 3 ayat 21 dikatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Nah, ternyata yang menyebabkan juga hati seseorang menjadi tawar adalah terlalu banyak luka yang dialami. Entah itu mungkin dari keluarganya atau orang di sekitarnya
atau bahkan komunitasnya, atau bahkan orang yang paling dekat dengan dirinya. Semakin sering orang tersebut dilukai, semakin sering dia mengalami luka dan tidak kunjung sembuh, di saat itulah dia menjadi tawar. Sehingga dia akan ada pemikiran di mana semua orang sama aja gitu. Karena luka dia yang membuat sehingga hatinya menjadi tawar. Nah, apa sih akibatnya dari kondisi tawar hati? Yang pertama adalah ketika kita berada dalam kondisi yang tawar hatinya, kekuatan kita menjadi kecil. Di Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Nah, tadi di perikop yang kita sudah baca di awal, di kitab Ulangan, itu kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, itu diberikan judul hukum perang. Jadi Musa mengajarkan bangsa Israel bahwa kalau kalian mau memenangkan sebuah peperangan atau sebuah pertarungan dengan bangsa-bangsa, pisahkanlah orang-orang yang lemah hatinya. Karena apa? Karena ketika seseorang lemah hatinya, dia tidak punya kekuatan yang penuh untuk dia bisa berperang. Kalau Bapak Ibu tadi ingat di ayat ke-8 dikatakan seperti itu. Lagi para pengatur pasukan harus berbicara, siapa takut dan lemah hati ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti dia. Karena gini Bapak Ibu, kondisi di sekitar kita tidak mungkin berubah. Kalau misalnya seorang anak lahir dari keluarga yang broken atau dia punya masalah di finansial, dia nggak mungkin mengubah kondisi keluarganya. Tapi ketika dia drop secara mental, secara hatinya juga menjadi tawar, maka dia tidak punya kekuatan untuk dia bisa menerima kondisi tersebut, dan bahkan dia tidak punya kekuatan untuk dia berjuang dalam hidup ini atau menggapai segala yang dicita-citakan. Karena jelas di kitab Amsal tadi dikatakan bahwa jika engkau tawar hati, kecil kekuatan. Dan dampak yang selanjutnya apa? Tawar hati itu mempengaruhi orang lain. Di Ulangan 1 ayat 28 dikatakan, kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Makanya tadi di saat kita baca hukum perang tersebut, kenapa panglima itu harus memisahkan orang-orang yang tawar hati? Karena ternyata tawar hati itu mempengaruhi orang lain. Sadar gak sih Bapak Ibu, di saat kita duduk, sharing, bicara dengan orang yang memiliki masalah dengan hatinya atau dia punya ketawaran hati, kita bisa ikut terbawa dengan kondisi dia. Dan akhirnya kita menjadi pribadi yang pesimis dalam menjalani hidup. Karena sadar atau tidak sadar, memang kondisi kehidupan sekarang tuh lebih hari akan semakin lebih buruk. Ekonomi semakin merosot, nilai rupiah juga semakin turun, ditambah dengan pandemi COVID yang masih berkepanjangan, angka pengangguran yang meningkat. Kondisi kita secara tidak langsung memang sepertinya secara global tuh menurun. Dan di saat seperti ini kita membutuhkan motivasi hidup yang tinggi, kita membutuhkan support yang kuat. Nah, bagaimana jika kita berhadapan atau kita sendiri yang mengalami tawar hati? Tentu akan berimpact ke semua orang, apalagi Bapak Ibu yang mungkin pemimpin dalam perusahaan atau pemimpin dalam rumah tangga atau orang-orang yang mempengaruhi orang lain. Ketika kita tidak bisa menjaga hati kita untuk tidak tawar, maka itu akan berimbas ke yang lain juga. Seperti itu. Nah, ketiga adalah tidak menikmati hidup. Di kitab Ayub 6 ayat 6 dikatakan begini. Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? Ini lucu sekali. Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? Jelas jawabannya tidak ada ya Bapak Ibu. Karena sesuatu yang tidak ada garam pasti tawar. Dan putih telur di mana-mana.
kalau direbus ya nggak ada rasanya. Artinya gini Bapak Ibu, ketika seseorang hatinya mulai tawar, dia sudah tidak bisa lagi menikmati hidupnya. Jadi kata-kata enjoy your life itu tidak akan dia nikmati dan dia tidak akan rasakan. Ya karena hidupnya menjadi pesimis, hidupnya menjadi ragu-ragu, menjadi bimbang, menjadi apatis. Sehingga dia tidak bisa lagi menikmati keindahan-keindahan hidup. Yang selanjutnya apa? Kehilangan tujuan hidup. Di Matius 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam banyak fungsi, benar kan Bapak Ibu? Selain untuk menambah rasa, itu bisa mengawetkan dan masih banyak fungsi garam lainnya. Namun yang terjadi adalah bagaimana jika garam itu menjadi tawar? Garam itu otomatis akan kehilangan fungsi. Garam itu tidak bisa di packing dan tidak bisa dijual. Apalagi dibeli, nggak mungkin. Jalan yang terakhir adalah garam itu dibuang dan tidak digunakan alias useless. Ketika hidup kita, hati kita menjadi tawar, kita seperti garam yang tidak ada fungsinya. Sehingga ketika kita menjadi seorang yang tidak berfungsi, tidak menjalankan segala sesuatu, kita tahu apa menjadi panggilan hidup kita, tujuan kita, visi kita, ya what life for? Gak ada gunanya Bapak Ibu. Sehingga kelihatan banget seseorang yang gak punya tujuan hidup. Itu kebanyakan adalah orang yang tawar hatinya, ya udahlah kerja begitu aja. Yang penting karena sekolah, lulus ya sudah, seperti itu, tidak ada motivasi, tidak ada antusiasme. Sehingga orang yang mengalami tawar hati, kemungkinan besar dia tidak tahu tujuan hidupnya, dia tidak punya goal, dan dia tidak punya sesuatu yang harus dia raih. Apalagi boro-boro dia mau memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Sedangkan panggilan pribadinya saja dia tidak mampu untuk dia penuhi, karena hatinya udah terlanjur tawar. Dan yang terakhir, apa dampak dari tawar hati? Yaitu penyertaan Tuhan itu tidak ada. Dan Tuhan tidak bisa menolong orang yang tawar hati. Di kitab Yosua 8 ayat 1 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Ada banyak orang yang berkata bahwa sampai saat ini Tuhan tidak menjawab doa saya. Kok Tuhan seperti meninggalkan saya? Kok Tuhan tidak menyertai apapun yang saya lakukan? Mungkin salah satu penyebabnya adalah dia sendiri tidak percaya dengan Tuhan. Pertama, dan yang kedua, mungkin dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Akibatnya dia menjadi orang yang tawar hati. Nah, Tuhan tidak mungkin menolong seseorang yang tidak yakin kepada Tuhan dan tidak yakin kepada dirinya sendiri. Sehingga kemenangan-kemenangan atau berkat-berkat yang harusnya Tuhan berikan dalam kehidupan dia, semuanya tidak bisa dia nikmati karena Tuhan tidak berkenan. Makanya setiap kali ada perang zaman dahulu, Tuhan selalu bilang jangan tawar hatimu, jangan takut, jangan gentar. Karena Tuhan itu hanya menyertai orang-orang yang berani, Bapak Ibu. Orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang optimis dalam menjalani hidup. Saya ingat satu peristiwa di mana saya tuh menonton sebuah pertandingan badminton untuk anak-anak youth. Nah, waktu itu pertama kali saya menonton pertandingan anak-anak tuh secara live. Nah, di saat yang sama salah satu anak berkomentar, wah ini pasti kalah nih tim yang sebelahnya. Kok ya memang secara skor waktu itu memang lumayan ada jauh, agak jaraknya jauh. Tapi waktu itu saya pikir bahwa masih ada sesi kedua, masih ada lap yang kedua. Kok bisa si anak ini bilang bahwa ini pasti kalah? Terus dia jawab, iya dong Kak, itu kelihatan, itu sudah kalah mental. Nah, Bapak Ibu, itu statement yang sederhana, tapi itu seperti menyadarkan saya bahwa orang luar pun bisa memprediksi
kehidupan seseorang, hasil akhir dari hidup seseorang ketika dia tuh sudah tawar hati, di mana mentalnya itu juga sudah kalah. Sehingga orang yang sudah tawar hati tidak mungkin memenangkan apapun dalam kehidupan dia. Apalagi Tuhan mau menolong, bagaimana caranya Tuhan menolong seseorang yang dia sendiri tidak percaya akan Tuhan dan dirinya sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya hati kita tidak menjadi tawar? Nah, ini yang saya temukan di firman Tuhan. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengatasi jikalau Bapak Ibu sekarang berada dalam keadaan yang sama. Yang pertama, secara pribadi, cari sumber yang memberi rasa. Minta kekuatan dan ingat semua kebaikannya. Di Mazmur 103 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Masalah hati kita yang bertanggung jawab. Ya, jadi kitalah sendiri yang harus berusaha untuk bagaimana hati kita ini kembali asin. Nah, kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Untuk itu kita harus mencari Tuhan Sang Pemberi Rasa. Dan di sini di ayat tadi dikatakan bahwa Daud sendiri memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan, untuk mengingat kebaikan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki problem dengan sekitarnya, baik istri, suami, atau saudara, orang-orang terdekatnya, bagaimana cara supaya kita tuh nggak kehilangan rasa? Adalah dengan mengingat kebaikan-kebaikan dari orang-orang sekitar kita. Nah, cara yang sama juga perlu kita lakukan kepada Tuhan, karena rasa itu dari Tuhan. Ketika kita sudah menerima rasa yang baru, dibaharui oleh Tuhan, tentunya hati kita itu akan kembali menjadi pulih dan tidak tawar lagi. Dan yang kedua adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Di Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, kembali yang saya katakan bahwa hati kita yang bertanggung jawab. Kita yang harus berusaha kuat dan meneguhkan hati kita. Kita yang harus memerintahkan hati kita untuk terus bisa berani untuk menjalani segala sesuatu. Harus bisa optimis, harus bisa murni. Kita sendiri yang berkewajiban menjaga hati kita, bukan orang lain. Sehingga Yosua, di kitab Yosua itu sudah berkali-kali dikatakan kuatkan dan teguhkanlah, kuatkan dan teguhkanlah. Hanya itu cara yang paling tepat untuk dapat kita bisa membuat hati kita kembali tidak menjadi tawar, namun menjadi asin kembali, penuh antusiasme, sehingga apapun yang kita alami, kita mampu untuk bisa menaklukkannya. Selanjutnya adalah kita harus punya prinsip yang harus kita bangun untuk diri sendiri. Kita baca di Yosua 14 ayat 8 dikatakan, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Cara yang selanjutnya untuk kita menghindar atau kita mencegah dari tawar hati adalah kita harus punya prinsip untuk tidak terpengaruh dari orang lain. Mungkin Bapak Ibu banyak berhadapan dengan banyak orang atau mendengarkan sharing atau mengalami kejadian yang sama, sehingga ada banyak informasi, ada banyak kejadian, ada banyak situasi yang masuk yang itu dapat mempengaruhi pemikiran kita, dapat mempengaruhi hati kita untuk menjadi tawar. Kita harus bangun prinsip untuk tidak ikut dan tidak bergabung dengan perasaan-perasaan seperti itu. Sama seperti yang dikatakan di Yosua, dia bilang, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ada hal-hal yang kita bisa batasi, ada hal yang kita bisa bentengi, sehingga sebelum itu masuk, itu sudah kita filter terlebih dahulu. Untuk itu Bapak Ibu, pilihlah teman-teman atau rekan-rekan yang bisa kita sharingkan hal yang positif, hal yang membangun, bukan yang apatis atau mengecilkan diri atau mengecilkan hati, sehingga kita dijauhkan dari virus tawar hati.
Dan yang paling terakhir adalah mengampuni. Mengampuni itu adalah obat luka. Di Kejadian 45 ayat 2 sampai 8, saya tidak akan bacakan Bapak Ibu silahkan baca di rumah. Dikisahkan bahwa kisah Yusuf di mana saudara-saudaranya berubah dan waktu itu mereka mendatangi Yusuf dan terjadi rekonsiliasi yang luar biasa di situ. Di situ digambarkan bahwa Yusuf menangis dengan sekeras-kerasnya. Karena ketika saat itu dia sudah melepaskan pengampunan bagi saudara-saudaranya. Nah, cara untuk kita tidak tawar hati, khususnya untuk bagi Bapak Ibu yang mungkin disebabkan oleh hati yang sudah luka. Cara yang paling baik adalah mengampuni, melepaskan pengampunan. Karena mengampuni itu adalah betadinnya obat luka. Sehingga kalau Bapak Ibu terus menyimpan kepahitan, terus menyimpan luka, dan luka itu dibiarkan begitu lama, secara tidak langsung itulah yang membantu mempercepat proses tawar hati yang terjadi pada Bapak Ibu. Kok bisa? Iya Bapak Ibu, karena luka itu ketika terus dibiarkan, apalagi berhubungan dengan perasaan, dengan orang lain, gesekan-gesekan yang ada, menyebabkan kita tidak percaya lagi sama orang lain. Kita ketika orang berbuat baik, kita menganggap itu pasti ada modus lah, atau kita menganggap bahwa oh orang ini ada maksud yang tersembunyi, karena hatinya sudah menjadi tawar. Untuk itu pemulihan yang paling baik adalah dengan mengampuni. Nah, itu untuk kita secara pribadi Bapak Ibu. Bagaimana dengan secara komunitas? Karena kita hidup tidak mungkin sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kita punya komunitas, paling kecil adalah keluarga kita. Suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara, kakak beradik. Nah, apa yang kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan adalah di 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Jika kita mendapati ada teman kita atau keluarga kita yang dalam posisi tawar hati, hal yang harus kita lakukan adalah kita menghibur mereka. Bukan malah mungkin kita menghakimi atau kita menasehati lagi dengan firman dan sebagainya. Mungkin mereka udah mau muak mungkin mendengarkan hal itu, tapi hal yang ditulis di Tesalonika adalah hiburlah mereka. Karena orang yang tawar hati itu sebenarnya butuh penghiburan, butuh untuk didengarkan, butuh untuk dimengerti. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya, jadi sebagai pribadi yang pertama kita harus mencari sumber yang benar, kita harus minta kekuatan sama Tuhan dan mengingat kebaikan Tuhan. Kemudian kita harus berusaha untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita sehingga kita bisa memiliki prinsip untuk diri kita sendiri dan tidak gampang dipengaruhi oleh orang lain dan kondisi. Dan selanjutnya adalah kita harus mengampuni jika memang didapati ada banyak luka yang disebabkan karena belum dipulihkan dengan mengampuni orang tersebut. Dan sebagai komunitas kita harus bersama-sama menghibur orang lain yang mungkin mengalami kondisi yang sama seperti yang dijelaskan tadi bahwa mereka luka dan sehingga mereka menjadi tawar hati. Dan pada akhirnya saya akan menutupnya dengan sebuah janji Tuhan yang kiranya janji ini bisa Bapak Ibu pegang sehingga ini menjadi kekuatan buat Bapak Ibu, menjadi pengharapan agar supaya ketika Bapak Ibu berada dalam keadaan yang tawar hati, yang bimbang, yang cemas, yang kecil kekuatannya, Bapak Ibu bisa memegang janji ini. Di Filipi 4 ayat 13, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Biarlah ayat firman Tuhan tadi bisa menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu, agar supaya apapun yang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu selalu mengingat bahwa segala sesuatu, perkara apapun itu dapat Bapak Ibu tanggung di dalam kekuatan Yesus Kristus. Dan Tuhan tidak akan pernah memberikan masalah atau pergumulan yang lebih besar daripada apa yang kita tanggung. Ingatlah bahwa kemenangan hanya akan diberikan Tuhan bagi setiap orang yang hatinya tidak menjadi tawar. Untuk itu saya akan tutup dengan doa, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan di saat ini, itu Tuhan sudah sertai dan Tuhan materaikan. Biarlah setiap hati yang sudah terbuka saat ini, itu bisa siap untuk menerima benih-benih firman Tuhan. Dan biar setiap benih firman ini bisa tumbuh dan bisa berbuah dan berakar. Sehingga apapun yang mereka alami saat ini, dimanapun Bapak Ibu berada, kami percaya ada kekuatan, ada penghiburan. Kami berdoa buat setiap Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin saat ini mengalami tawar hatinya. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber yang akan memberikan pembaharuan, Engkau yang akan mengubah setiap hati itu menjadi hati yang baru, sehingga setiap orang diberikan antusiasme, diberikan sorak-sorai, dan mereka bisa melihat bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Hibur mereka Tuhan yang mungkin mengalami luka, yang mungkin mengalami masalah. Kami percaya Tuhan, penghiburan sejati hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami, sertai kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu